أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. وقال أيضا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, para asatidz bil khusus segenap pengurus DKM Masjid Raya Asmaul Husna, para jamaah salat subuh dan juga kajian subuh yang mudah-mudahan dan senantiasa Allah jaga iman dan Islam kita hingga wafat kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biikhtisaril kalam, sesuai dengan tema kajian pada kesempatan pagi ini, Fakir akan membahas daripada bagian ataupun subtema yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yang mana pembahasan kali ini adalah mengenai makna-makna batin atau makna-makna yang tersimpan di dalam praktek ibadah sholat agar sholat kita khusyuk dan juga agar sholat kita fokus, senantiasa zikir di dalamnya, dan tentunya insyaallah dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akidah kita umat Islam ada 3 bagian pondasi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Islam yang mempunyai rukunnya, itu berjumlah 5, di antaranya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian ada rukun iman, yang seperti kita tahu bahwasanya rukun iman berjumlah 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruknya qadar atau takdir itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang namanya ihsan. Apa itu ihsan? Sebagaimana ta'rif ataupun definisinya adalah an-ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sekalipun kita belum mampu ibaratnya membayangkan, menghadirkan Allah di dalam hati kita, maka yakinlah, tanamkan dalam hati kita, dalam setiap kegiatan ibadah kita, fa innahu yarak. Yakinlah dan tanamkan bahwa
pengasuh Masjid Raya Asmaul Husna rahimahumullah. Maka disinilah ranah kajian pada kesempatan ini, yakni ranah kajian yang mengenai ihsan, dalam kata lain dalam ranah kajian tasawuf. Tasawuf ini kajiannya yang berkaitan dengan qalb ataupun hati. Kalau kita berbicara tasawuf, yang mana kalau dilihat daripada sisi lafaz tasawwafa, ya tasawwafu tasawwufan, yang berarti bersih. Kata tasawuf ini bisa juga mustaqnya atau akar katanya diambil dari kata sawuf, yang berarti adalah bulu. Kemudian kata tasawuf juga bisa diambil dari kata ahli suffah. Ahli suffah adalah sekelompok sahabat Nabi yang mana kesehariannya itu berada di Masjid Nabawi. Kesehariannya itu berada di sekitar Masjid Nabawi, diserap di Masjid Nabawi. Ya, ahli suffah. Hadirin jamaah rahimakumullah, baik, Al-Fakir akan memaparkan mengenai tema atau judul, yaitu bayanil ma'anil batilah allati biha tatamayyazu hayatus shalah. Jadi penjelasan tentang makna-makna batin yang mana untuk menjelaskan serta membedakan dan juga untuk menghidupkan sholat kita, mengkhusyukkan sholat kita, menghadirkan Allah di dalam praktek sholat kita. Yujma'u tilkal ma'ani ala kathratiha sittata jumalin. Bahwasanya dalam praktek makna batin, dalam praktek sholat itu setidaknya ada 4 jumlah ataupun ada 4 faktor yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hudurul qalb, menghadirkan hati. Yang kedua, wat tafahum, memahami dari setiap bacaan-bacaan sholat yang kita lafalkan. Kemudian wat ta'zim, mengagungkan Allah dalam praktek sholat kita. Kemudian wal haibah, ada rasa takut yang muncul dalam praktek sholat kita. Kemudian wal raja, yaitu pengharapan. Makanya setiap ada khauf ataupun haibah, pasti ada roja, ada rasa takut, tetapi juga ada sifat ataupun rasa pengharapan kita kepada Allah, akan rahmat Allah. Kemudian wal haya, adanya sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam keterangan hadis al-hayatu minal iman, sifat malu itu adalah sebagian daripada iman. Idza lam tastahyi fa'mal ma syi'ta, ketika kamu sudah tidak punya rasa malu, maka kerjakan semaumu. Sifat malu adalah sebagian daripada iman. Kemudian falnadhkur tafasilaha thumma asbabaha thumma al-ilaja fi ihtisabiha. Kemudian dalam kitab ini akan disebutkan secara terperinci dan juga sebab-sebabnya dan juga cara atau metode untuk menghasilkan 6 poin tadi.
menghadirkan hati. Wa na'ni bihi ayyaqrubal qalba an ghairi ma huwa malabisan lahu wa mutakallimun bihi fayakunu al-ilmu bil fi'li wal qalbi maqrunan bihima wa la yakunu al-fikru jahilan fi ghairihima. Praktek menghadirkan hati dalam kurung khusyuk. Khusyuk itu hudurul qalb, menghadirkan hati kita, menghadirkan Allah di dalam hati kita, khususnya dalam sholat kita. Makanya di dalam kaifiyah praktek tata cara sholat agar kita bisa khusyuk, pertama setelah wudu, dengan wudu yang benar sesuai fikih, sudah memenuhi pada syarat-syaratnya wudu, kemudian dengan membaca doa-doa yang ada di dalam praktek wudu dari awal sampai akhir dibaca semuanya sambil kita pahami, kita resapi, dan setelah selesai berwudu, jeda antara wudu dan hendak melakukan sholat, jedanya itu jangan diisi dengan hal-hal yang bersifat senda gurau, dengan hal-hal yang bersifat yang menjauhkan kita daripada zikir kepada Allah. Ya, semisal kita teleponan dulu, baca WA dulu, artinya hal-hal yang kira-kira menjauhkan kita daripada zikir kepada Allah. Anjurannya setelah berwudu kita senantiasa membaca zikir, ya baca surat-surat pendek, baca surat An-Nas, baca surat Al-Falaq ataupun ayat kursi. Tujuannya adalah untuk menjauhkan kita daripada bisikan ataupun godaan syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda dalam hati manusia. Ya. Setelah beres wudu, usahakan zikir, baca ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, fokus kita dalam melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah memantapkan hati kita, terutama ketika kita sudah berada di tempat sholat, maka mantapkan hati kita, ya, mantapkan hati kita. Maka sebelum sholat seringkali banyak imam ataupun kita sebagai jamaah membaca surat An-Nas. Ini juga penting tadi untuk menghilangkan was-was di dalam sholat. Maka tidak sedikit orang yang ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, tetapi takbiratul ihramnya kosong, tapi takbiratul ihramnya tidak khusyuk, takbiratul ihramnya banyak yang diulang, bahasanya takbiratul ihramnya tidak mantap. Ya, oleh karenanya takbiratul ihram, ketika kita takbir khususnya, disitulah kita harus sudah mulai menghadirkan hati kita khusyuk, menghadirkan Allah di dalam hati, dan juga tadi ta'annaka, seolah-olah kita sedang diawasi Allah. Laksana kita benar, laksana kita sedang kerja di tempat kerjaan kita, kita lagi dilihatin, ya, lagi diawasin sama atasan kita. Kira-kira kerja kita bagaimana? Serius, fokus, ya kan? Pokoknya serius lah, karena sedang diawasi atasan.
Begitu juga kita lagi sholat, kita yakin lagi diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat kita, Allah melihat sholat kita. Kalau kita ibaratnya sebagai mukmin dan muslim yang sejati, yang menyadari akan hal itu, ada ihsan di dalam hati kita, maka harusnya dan hendaknya kita khusyuk, ya, harusnya khusyuk. Makanya dalam potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala takum minal ghafilin, ya. Ataupun di dalam surat Al-Ma'un, wailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat aja celaka, ya. Tetapi mohon maaf, jangan dipahami sampai potongan ayat itu, karena nanti pemahamannya akan beda, ya. Oleh karenanya kita membaca ayat tersebut menurut para ulama Al-Quran itu bagusnya itu harus diwasol. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kalau kita baca sampai wailul lil musallin, Masya Allah, semua orang yang sholat akan dapat kecelakaan, akan dapat kerugian, akan dapat tahakkawai. Alhamdulillah. Makanya dilanjut dari wasal, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan, ya, bagi orang-orang yang sholatnya lalai. Oleh karenanya Allah menjelaskan dalam potongan ayat yang lain, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, ya. Karena tujuan sholat diantaranya adalah wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat tujuannya adalah untuk mengingatku, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karenanya dalam ayat tadi yang Al-Fakir bacakan di awal surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi taqma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman yang mana hatinya akan merasa tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, ya, bahwasanya dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah baik dalam sholat ataupun di luar sholat, insya Allah mampu menenangkan hati, ya. Karena di antara hikmah dan fungsi sholat adalah menenangkan hati. Makanya mohon maaf kalau kita setelah sholat masih galau, kalau kita setelah sholat masih risau, ya. Kalau kita setelah sholat ibaratnya masih mempunyai perasaan ataupun hati yang kurang yakin, ya, ataupun punten masih banyak penyakit-penyakit hati, ya, diantaranya gelisah, ya, atau bahkan stres, berarti mohon maaf masih ada yang belum beres dengan sholat kita. Karena di antara fungsi dan hikmah sholat adalah menenangkan hati. Hadirin jamaah rahimakumullah, menurut penelitian bahwasanya 65%
penduduk di kota New York Amerika itu terkena penyakit psikonirosa, artinya penyakit yang mana menyelimuti manusia, yaitu dengan perasaan gelisah, resah, stres, nggak bisa tidur, susah tidur. Makanya banyak penduduk di sana, ya, di Amerika ataupun banyak kasusnya di Korea itu yang lebih memilih dengan jalan bunuh diri. Alhamdulillah, karena apa? Perasaan dan hatinya nggak tenang, resah, gelisah, atau bahkan stres, sekalipun mohon maaf ditunjang dengan banyak materi dunia, ya, tetapi ketenangan batin mereka tidak dapat. Oleh karenanya kita bersyukur sebagai umat Islam ada ibaratnya ibadah sholat yang mudah-mudahan sholat mampu menenangkan hati kita, senantiasa mengantarkan kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kita menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengosongkan hati kita dari hal-hal yang bersifat duniawi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ibaratnya dunia. Ya, lepas dulu urusan bisnis, lepas dulu, taruh dulu, tinggal dulu, ya, urusan pokoknya yang bersifat duniawi tinggal dulu sementara, ya, ketika sholat. Maka ketika kita mulai takbir Allah, ya, dalam prakteknya, ya. Nah, makanya tadi kata Al-Fakir sebelum sholat ini, mulut dan hati usahakan connect. Mulut baca zikir subhanallah atau baca ayat pendek kalau di nasdaq atau apapun itu, jangan diselang ngobrol dengan teman, jangan diselang buka-buka WA, jangan diselang, pokoknya hal-hal yang bersifat menjauhkan kita kepada Allah. Kemudian ketika mau takbir, nah, takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram ini prakteknya al-makruna binninya, ya, makanya niat itu adalah qasdu syai'in muqtaran bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu sambil dibarengi mengerjakan sesuatu tersebut. Praktek niat dalam sholat, ketika kita mengucapkan takbir maka diiringi dengan niat, ya. Praktek dan pasang yaitu tadi rukun ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Kita beribadah menyembah kepada Allah seolah-olah, ya, kita latih seolah-olah kita melihat Allah di hadapan kita. Agar apa? Timbul rasa takut, timbul rasa khusyuk, ya, timbul fokus kita ini lagi diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita takbir Allah, nah, takbir kita berisi, takbir kita tidak kosong, ya. Makanya mohon maaf bagi yang belum biasa atau terbiasa untuk takbir, kalau bisa jangan terlalu cepat. Karena ada yang tujuh Allah, berarti udah mantap gitu. Kalau memang bisa, ya. Tapi kalau kita masih ibarat ini, ya, tadi biar takbir kita fokus, khusyuk, menghadirkan Allah, dimulai daripada awal takbir. Allahu Akbar, ya. Bantu di sini dalam praktek fikih, bantu di sini, ya. Allahu
pesantren ini diletakkannya di atas perut dan di bawah dada. Ya, di sini ada makom qalb, ada makom hati, tempatnya hati. Artinya untuk menjaga hati kita biar kita fokus khusyuk di dalam sholat. Nah, artinya Allah Akbar. Atau kalau bisa, ya, dalam praktek takbiratul ihram bahkan ada ulama yang menjelaskan dalam gerakan takbiratul ihram ketika lisan kita mengucapkan takbiratul ihram itu secara global, secara mujmal, ya, rukun-rukun sholat yang berjumlah 18 ataupun yang berjumlah 13, ya, kalau yang menghitung 13 berarti menghitung tumaninah cuma satu, ya, itu usahakan kalau bisa, ya, usahakan kita latih, kita bawa di dalam takbir dari niat takbir berdiri terus sampai salam, bawa secara global Allahu dari takbir terus, ya, dari semua rukun-rukun sholat dari awal sampai akhir. Masya Allah. Jadi takbir kita berisi, ya, dan tetap tanamkan ihsan bahwasanya kita seolah-olah melihat Allah ataupun kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa sholat kita harus khusyuk? Kenapa sholat kita harus menghadirkan hati kita kepada Allah? Karena ada sedikit ancaman keras daripada Kanjeng Nabi dalam salah satu hadisnya di dalam kitab ini, bahwasanya laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Ya, jadi tidak ada atau bukanlah bagi seorang hamba kita ya daripada sholatnya kecuali apa yang diangan-angankan, kecuali apa yang dipikirkan. Ya, yang ada dalam angan-angan kita, pikiran kita ketika kita sholat, itulah nilai sholat kita. Ya, kalau dalam praktek sholat kita, sepanjang sholat kita fokus, ya, khusyuk kepada Allah, berarti nilai sholat kita betul, ya, bagus. Tetapi kalau sepanjang sholat kita baru beres takbir iya kita fokus khusyuk, tetapi ketika kita baca Fatihah, rukuk, sujud, hati kita kemana-mana, na'udzubillah, itulah nilai daripada kita. Masya Allah. Ibaratnya nih, di depan kita ada atasan kita, ataupun di depan kita ada orang tua kita yang harusnya kita hormati. Tetapi ketika orang tua kita ngajak ngomong, kita ngelamun, hati kita kemana-mana. Kira-kira sebagai manusia biasa, orang tua kita marah atau tidak? Atasan kita marah atau tidak? Marah harusnya. Ya, beruntung Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Ya, Masya Allah. Nah, menghadirkan hati kita. Kemudian yang kedua adalah wattafahum, memahami limakna kalami. Wattafahum limakna kalami umira wara'ah hudurul qalbi wa huwa istimalul qalbi ala ilmi bimakna lafzi. Jadi memahami dari setiap ucapan yang kita baca dalam praktek sholat kita. Ya, misalkan kita membaca doa iftitah, ya, doa iftitah, maka kita hayati, kita resapi, kita pahami maknanya. Wajhatu wajhi
wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, saya hadapkan wajahku ya kepadamu ya Allah, terus dimaknai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terus dimaknai gitu, dimaknai dalam hati. Biar apa? Biar kita paham. Maka kalau kita maknai dan kita paham, insya Allah nanti koneksinya timbul khusyuk. Jadi hati kita khusyuk, meresapi dan memahami dari setiap bacaan yang kita baca dalam sholat. Jadi hatinya tidak kemana-mana. Misalnya kita lagi baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Ya, kalau kita sudah belajar mengenai makna puji, baik yang puji qadim adalah qadim, puji qadim adalah hadis, puji hadis adalah qadim, puji hadis adalah hadis, maka kita pahami ya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pada ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Allah mempunyai sifat pengasih dan penyayang, ya, pengasih bagi semua manusia, baik yang muslim dan non-muslim. Allah berikan nikmat. Ar-Rahim, sifat Allah penyayang, yang mana Allah hanya akan memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah kelak di hari kiamat. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Makna itu ya. Jadi kita diperintahkan na'budu dulu baru nasta'in. Kita ibadah dulu baru kita minta tolong, ya kan Pak? Bahasa kita harus kerja dulu baru wajar dong kita minta. Iya, jangan Pak ya. Artinya kita diperintahkan ibadah. Kalau kita sudah ibadah kepada Allah, apa yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun Allah akan berhenti. Apalagi yang kita minta kalau kita benar-benar sudah ibadah kepada Allah, kalau kita sudah benar-benar menjadi hamba Allah. Tapi wa qalilun min ibadiyasy syakur, tapi sedikit sekali daripada hamba-Ku, kata Allah, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami dari setiap bacaan yang kita baca dalam praktek sholat. Ya, salah satunya itu diantara banyaknya bacaan sholat itu sebagian adalah doa. Ya, karena kalau kita bicara sholat, secara garis besarnya sholat itu bisa dibagi indallah, menurut Allah. Sholat menurut Allah adalah rahmat. Sholat menurut Allah adalah rahmat. Maka kita kalau memaknai lafaz bahasa Arab yang mana konotasinya adalah kepada Allah, maka maknanya rahmat. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah berikanlah rahmat. Nah, rahmat berarti shollinya, sholatnya. Kemudian sholat indal malaikat. Sholat menurut malaikat itu adalah istighfar, ampunan. Maka ketika ada ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah memberikan rahmat dan malaikat memintakan ampunan, ya.
kita hayati serta kita resapi arti dan maknanya, Masya Allah luar biasa. Di situ doa kita ada semua. Coba bareng-bareng, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Coba kalau kita bayangkan dan hayati maknanya, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Rabbi firli warhamni, ya Allah kasihanilah aku atau rahmatilah aku. Ya. Warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Ya. Wajburni, tutup kesalahan ataupun dosa-dosa. Ya. Warfa'ni, angkat derajat. Wa'afini, berikanlah kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, dan maafkan atau ampunilah. Masya Allah. Jadi ketika kita sudah mampu untuk memahami, ya, sekalipun tidak detail satu persatu artinya, tetapi memahamilah gitu secara global gitu ya, secara sepintas, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Jadi kayaknya tenang gitu ya, gak buru-buru gitu ya. Kira-kira kalau ditanya Pak, kalau kita nih sholat, misalkan sholat sendiri misalnya, kira-kira butuh waktu berapa menit? Ada 5 menit? Ada yang 2 menit ada? Kalau misalkan sholat sendiri lagi, ada yang 2 menit? Subhanallah, kalau 2 menit itu luar biasa ya, luar biasa cepat maksudnya. Artinya kalau kita ibaratnya mendalami bahkan mempraktekkan daripada poin-poin yang 5 tadi, menghadirkan hati, memahami daripada setiap bacaan dalam sholat, mengagungkan dan Allah, adanya rasa takut, adanya sifat rojak, pengharapan kita akan rahmat Allah, kemudian ada sifat malu kita kepada Allah. Maka kayaknya ya dalam prakteknya nggak cukup 5 menit, nggak cukup 10 menit dalam sholat kita. Karena apa? Karena saking tadi fokus dan khusyuknya. Kalau kita baca riwayat daripada ibaratnya para sahabat, kan Rasul dalam salah satu hadis beliau, wa inna qurrata aini fis shalah, ya. Dan sesungguhnya penyejuk mataku, pengadem-adem mataku itu ada di dalam sholat. Jadi Nabi kalau lagi sholat tuh adem, anteng, tenang. Kalau kita bagaimana Pak? Kalau kita bagaimana kalau lagi sholat? Kayaknya sebaliknya Pak ya. Coba kita belajar ya, sebagai orang yang beriman, yang mana katanya di dalam syair itu, orang yang beriman ketika di dalam masjid itu laksana ikan di dalam kolam, tetapi orang yang munafik ketika di dalam masjid laksana burung di dalam sangkar. Paham maksudnya Pak? Begitu juga dalam praktek sholat ya. Orang yang beriman yang sejati ketika berada di dalam masjid laksana ikan dalam kolam, berarti karena itu tempatnya ya. Ikan kalau udah ada di dalam kolam, ada di air, ya udah gitu, tenang, karena di situ tempatnya. Tetapi kalau orang yang munafik, mohon maaf ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini, itu laksana burung yang ada di dalam sangkar.
Sholatlah kalian seperti halnya sholat orang yang akan berpamitan. Paham maksudnya, Pak? Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang akan berpamitan. Sholat yang mungkin ini sholat kita yang terakhir kali. Karena mohon maaf, tidak ada yang bisa menjamin apakah nanti zuhur kita masih bisa sholat berjamaah atau tidak. Ada yang menjamin, Pak? Apakah kita nanti asar masih bisa berjamaah atau tidak? Ya, tidak ada yang menjamin. Siapa tahu, masya Allah, sepulang dari sini namanya ajal sudah dipasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sudah tidak bisa sholat berjamaah zuhur lagi, tetapi kita disolatkan bersama-sama di depan imam. Ya, artinya mudah-mudahan sebelum kita disolatkan di depan imam, mudah-mudahan sholat kita sudah rapi, sholat kita sudah beres, sholat kita sudah khusyuk. Karena sholat ini kata Nabi adalah amalan yang pertama kali kelak di hari kiamat akan ditanya, dihisab di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah sholatuhu. Amalan yang pertama kali akan dihisab dari kiamat adalah sholat kita. In saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika sholat kita baik, bagus, maka insya Allah amalan yang lain itu bagus. Karena ibaratnya sholat ini laksana wadah. Sholat itu laksana tempat yang mampu ibaratnya mewadahi dari setiap amalan soleh kita. Kalau sholat kitanya bolong, wadah kitanya bolong, tempat kitanya bolong, perancang kitanya bolong, maka apa yang mampu kita wadahi? Ya, amal apa yang kita wadahi berarti bolos. Masya Allah, sholat kitanya beres, sholat kitanya khusyuk. Oleh karenanya Rasul berpesan, seburuk-buruknya pencuri, seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Paham maksudnya, Pak? Orang yang mencuri dalam sholat. Lah kok ada orang yang nyuri dalam sholat, di mana? Ya, bukan nyuri punten ya, yang bersifat ini gitu ya, artinya nyuri nyolong dalam sholat. Ya, di antaranya adalah kita meninggalkan daripada sunnah-sunnah yang sudah dijelaskan dalam kaifiyat fikih. Sunnah-sunnah yang ada di dalam praktek sholat kita tinggalkan. Ya, kemudian kalau kita berjamaah, ya, kita menjadi makmum yang suul adab. Di mana makmum yang suul adab? Pengennya nyari imam terus. Ada yang gitu. Makmum kok pengen nyari imam? Kadang ada. Dalam prakteknya ada. Ya. Nah itu seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam sholat, mengurangi ya daripada fadilah sholat yang harusnya dibaca dilaksanakan, kita kurangi, terutama hati kita tidak fokus dan tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita fokus dan khusyuk, kalau kita baca riwayat Sayyidina Ali ketika Masya Allah ya melaksanakan praktek sholat, oleh karenanya pinter ya, Abi Mulja, orang yang menusuk Sayyidina Ali ketika sholat subuh, tahu ciri dan karakter sifat para sahabat ketika sholat khusyuk. Masya Allah. Di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran bahwasanya para sahabat itu, di antaranya sahabat Utsman, ya sahabat Sayyidina Ali, itu
kalau melaksanakan sholat itu mampu menghantamkan dalam setiap rakaatnya satu Quran. Masya Allah, gimana bisa? Para sahabat diantaranya yang termasuk itu sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali, ahli Quran semuanya, itu dalam praktek sholatnya mampu menghantamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya. Kira-kira masuk akal nggak? Kita kalau baca Quran satu juz berapa menit? Ada yang sudah mampu 15 menit? Belum. Ada yang mampu setengah jam? Atau mungkin rata-rata 1 jam, 1 juz. Tapi Masya Allah, sahabat yang dari sahabat Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya. Nah, ini sudah di luar nalar kita sebagai manusia biasa. Makanya di antara karamah para wali, ya itu ada bahasanya at-tayyu fil qiraah, at-tayyu fil masafah. Ada yang bisa mampu melipat bacaan, ada yang mampu melipat jarak. Ya, kalau bicara karamah para wali, subhanallah, luar biasa. Ada yang mampu melipat diantaranya bacaannya, ya, artinya bacanya dari satu rakaat bisa satu Quran, artinya mampu melipat daripada jarak, ya, dalam sekejap mata para wali bisa langsung ada di Makkah misalkan, atau di tempat yang luar biasa jauh. Masya Allah. Nah, yang ketiga, kalau yang tadi yang pertama adalah hudurul qalb, yang kedua adalah at-tafahum, memahami dari setiap bacaan yang kita baca dalam praktek sholat. Yang ketiga adalah wat-ta'zim. Wat-ta'zim di sini adalah yaitu mengagungkan Allah, ya. Mengagungkan Allah dalam praktek dan pelaksanaan sholat kita, bahwa kita ini lagi menghadap Allah yang maha agung, yang maha luhur, ya. Kita sebagai hambanya maka harus mempunyai ibaratnya perasaan yang rendah, hina. Oleh karenanya dalam praktek sholat ada sujud nih, ya, tanda ibaratnya kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, merendahkan diri kita kepada Allah dalam praktek sujud. Kepala yang ibaratnya sering kita hormati, sering kita jaga kehormatannya nih, ya. Oleh karena itu banyak orang kalau yang ditoel kepalanya atau dikeplak kepalanya marah yang minta ampun, benar. Bahkan sampai nyawa taruhannya. Ada yang ngeplak itu kepala. Karena ini kehormatan kita. Tetapi dalam praktek sujud, kepala ini kita rela, ikhlas, ridho ditaruh di sebagai bukti merendahkan diri kita, kehinaan kita di hadapan Allah sebagai hamba yang tidak bisa apa-apa. Nah, berarti ibaratnya hubungannya adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita manusia biasa yang penuh dengan kerendahan, kehinaan, dan juga tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian yang keempat adalah wal hibah. Hadirkan rasa takut dalam praktek sholat kita. Artinya apa? Rasa takut ini harus dihadirkan dalam praktek sholat kita. Kita ini sedang menghadapi ibaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sang Maha Pencipta dan yang mempunyai kekuatan, ya. Bahkan Allah sangat mampu kalau Allah berkehendak menyiksa kita sebagai manusia, sebagai hamba. Allah sangat mampu, ya. Bayangkan dalam praktek sholat kita, Allah nanti Masya Allah memberikan siksa kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam takut.
ya sholat aja gitu bahasa kita ya. Ini takwanya orang awam nih, tapi mudah-mudahan kita sudah naik takwanya. Takwanya orang awam itu ya kita sholat aja, tetapi maksiat jalan. STMJ singkatannya, sholat apa tuh? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu takwanya orang awam tuh yang begitu. Nah mudah-mudahan kita naik takwanya orang yang khas. Takwanya orang yang khas adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah karena takut akan siksa api neraka. Itu takwanya orang khas level 2, tingkatan kedua. Melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah karena takut akan siksa neraka atau pengen masuk surga. Itu takwa yang kedua tingkatannya. Ada lagi takwanya khawasil khawas. Takwanya orang yang ketiga ini ya, artinya dalam setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya itu tiada lain, tiada bukan hanya mencari keridhaan Allah. Enggak ngarep apa-apa, enggak pengen neraka, enggak pengen surga, enggak pengen diselamatkan dari neraka. Pokoknya yang dicari keridhaan Allah karena Allah di apa-apanya. Nah ini berarti sudah masuk khawasil khawas. Oleh karena dalam setiap detik saatnya maka yang diingat dan dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu. Yang ada adalah Allah di dalam hatinya. Dia tidak mengharap ibaratnya sesuatu yang lain daripada Allah. Masya Allah. Nah ada perasaan takut dalam praktek sholat kita, apalagi ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksa ya. Maka bagi yang memahami, Masya Allah, pasti pernah kita menyaksikan mungkin yang video ataupun ini ketika imam membaca ayat tentang azab, siksa, maka imam tersebut menangis. Ya Masya Allah, menangis dan menangis. Itu salah satu dari bentuk rasa takut yang dipraktekkan di dalam sholat kita. Kemudian ada roja. Kalau tadi takut, kemudian ada sifat roja, pembanding daripada sifat takut tadi. Ya, artinya hati kita ya harus kita isi juga dengan roja, jangan senantiasa takut aja. Ya, roja tersebut arti kita optimis. Ya, mengharapkan rahmat Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Kalau tadi kan takut aja gitu ya. Kita optimis, mudah-mudahan ya Allah sholat saya ini diterima, mudah-mudahan ya Allah dosa-dosa saya ini diampuni. Kita tuh optimis biar timbul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah sifat malu. Sifat malu. Kenapa sifat malu ini ibaratnya harus ditanamkan dalam praktek sholat kita? Nah, wa bistisyarihi at-taqsir fil ibadah wa 'alaihi bil 'azzi 'anil qiyam bi adni haqqillahi 'azza wa jalla. Nah, kalau kita sudah mempunyai sifat malu, maka kita bahasanya tidak ada alasan untuk bermales-malesan untuk ibadah. Ya Pak, karena kita sudah punya tertanam sifat malu kepada Allah. Ketika terdengar azan, hayya 'alas shalah,
Begitu juga dalam praktek sholatnya, ketika kita ibaratnya sudah mulai Allahu Akbar, malu kita kepada Allah kalau kita sholat kita lalai, tidak zikir, tidak ingat kepada Allah, malu. Artinya apa? Kalau ibadah kita lalai, lupa, hati kita kemana-mana, mengingat bukan kepada Allah dalam sholat kita, ya seolah-olah berarti kita tadi kita diajak ngomong sama orang tua, kita diajak ngomong sama atasan kita, kita yang ngelamun pas itu, kenapa nggak jawab? Nah, berarti kita nggak fokus, kita nggak khusyuk, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kajian syukur rahimakumullah, ini kira-kira masih ada waktu? Masih ada waktu? Atau mungkin dilanjut dengan sharing tanya jawab, karena sebentar lagi ya sudah masuk waktu syuruk ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan terkait dengan upaya kita untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa kita harus mengetahui bahwa sholat itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah badan kita, ruh kita, dan batin kita. Nah, apabila kita sudah sholat dengan 3 ini, maka insya Allah kita akan berada pada posisi sholat yang khusyuk. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah, ini dijawab terlebih dahulu pertanyaannya yang luar biasa ya, mengenai praktek sholat, artinya menggabungkan 3 hal tadi, 3 komponen tadi, itu secara fisik kita, fisik berarti dalam tatanan fikihnya, secara zahirnya fikihnya beres ya, sesuai terpenuhi syarat-syaratnya ya. Kemudian hati kita, kemudian roh kita benar harus menggabungkan 3 hal tadi ya. Karena sejatinya ya, yang namanya seorang hamba itu kan terdiri dari 3 komponen tadi ya, fisik ya, hati ya, roh, yang mana dalam praktek sholat khususnya, karena sholat ini adalah ibadah yang paling utama ya, sholat ini ibadah yang paling afdol, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat ini Allah undang langsung kanjeng Nabi untuk menghadap Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Saking penting dan utamanya sholat. Nah, dalam prakteknya ketika kita ibaratnya sholat, maka penting seperti apa yang ditanyakan tadi, ibaratnya menggabungkan 3 hal tadi, yaitu fisik, hati, dan juga roh kita ya. Makanya 5 penjelasan tadi. Yang pertama hudurul qalb, menghadirkan hati, wa tafahum, memahami daripada makna-makna yang kita baca, lafaz-lafaz yang kita baca dalam sholat. Kemudian tadi ada yang namanya rasa takut, roja, rasa penuh pengharapan. Kemudian yang terakhir rasa sifat malu kita kepada Allah. Maka kalau 5 hal tadi ibaratnya dipraktekkan dengan seksama dalam praktek sholat, ya insya Allah dari segi fisik, hati, dan juga roh ini insya Allah akan terbawa atau akan menyatu ya. Udhul qalbi, menghadirkan hati,
Kemudian apa tadi? Memahami, rasa takut, pengharapan, kemudian rasa sifat malu. Ini kalau diaplikasikan secara bersamaan, insya Allah 3 aspek tadi, fisiknya, hati kita, dan juga roh kita akan terbawa hanyut dalam kekhusyuan, menghadirkan Allah dalam sholat kita. Ya, jangan-jangan ibaratnya kalau sholat sudah khusyuk, jangan-jangan nyamuk, ya, jangan-jangan nyamuk dikeplak aja nggak terasa rasanya. Sayyidina Ali ketika ibaratnya sholat saking khusyuknya ditolak, ditusuk dari belakang oleh Abu Muljam yang mana berpaham Khawarij. Masya Allah, nggak terasa, terasa terus saja. Nah, oleh karenanya ketika sujud baru darah Sayyidina Ali memenuhi tempat sujud beliau, ya. Kemudian beres sampai salam, sampai beres salam. Maka ketika ibaratnya Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali melihat bapaknya bersimbah darah, ayahnya bersimbah darah, menjerit. Nah, setelah Sayyidina Ali ibaratnya beres salam baru pingsan, kemudian tidak lama meninggal dunia. Anak kita Masya Allah, kadang baru digigit nyamuk aja, ya. Kadang baru imam bacaannya ada panjang dengan ya Pak, ya kan? Ada yang begitu. Awas Pak, mohon maaf nih, ini masih berkaitan dengan fikih. Kalau yang dehem, tahu dehemnya tadi? Awas, kalau dehemnya disengaja, nih, tidak ada ibaratnya untuk limaslahati sholat, untuk kepentingan sholat, ya, maka itu bisa membatalkan sholat. Kecuali bagi imam, dan juga dehemnya mohon maaf hanya sewajarnya. Jangan sampai imam juga dehemnya awas, bisa membatalkan sholat. Artinya dehemnya imam mungkin untuk melancarkan suara yang mungkin ada, misal ada dahak atau apa yang ganjal-ganjal gitu kan, yang paling gitu doang. Nah, itu limaslahati sholat atau limaslahati qiraat, untuk kemaslahatan bacaan Fatihah. Gitu dong. Ya, dehem-dehem kecil lah gitu. Tetapi kalau sengaja imamnya macet dan termasuk mohon maaf anjuran dalam fikih kan ketika imam lupa, yang laki-laki baca subhanallah. Tetapi perlu diingat ketika kita melafalkan subhanallah dengan tujuan hanya mengingatkan imam, awas mohon maaf ini mampu dan bisa membatalkan sholat. Makanya harus mempunyai 2 niat. Pertama, niatan kita adalah zikir kepada Allah, baru nanti mengikut niat mengingatkan imam. Ini maka kadang pada praktiknya kita cuma baca subhanallah itu cuma pengen ngingetin imam, benar kan? Imam macet 1 kali subhanallah, 2 kali macet subhanallah. Kita baca subhanallah, niatkan zikir aja kepada Allah. Nah, kembali lagi, kalau kita sudah menggabungkan daripada 3 hal tadi dan juga di ibaratnya praktekkan 5 hal tadi, ya, dalam prakteknya menghadirkan Allah di dalam sholat kita, dimulai dari praktek awal, dari wudu begitu. Kaitannya kalau sudah beres seperti tadi, ya, jangan diselang, dijeda dengan urusan-urusan dunia. Wudu kita beres, secara fikih syarat-syaratnya sudah beres. Oleh karenanya sebenarnya kalau dalam tatanan sholat memang harus dilihat dari wudunya, ya, karena kaitan wudu dengan sholat ini erat. Maka yatim melucu illa bihi bahwa wajib, karena wudu ini kan kaitannya dengan sholat. Kalau wudunya belum beres, belum sempurna, Masya Allah sholatnya juga dikhawatirkan tidak beres. Ya, maka yatim melucu illa bihi bahwa wajib. Wudunya sudah beres
sesuai kaidah-kaidah dan kafiat fikih yang sudah diatur, maka insya Allah imbasnya nanti ke sholatnya juga akan membawa yang namanya khusyuk dan juga ketenangan, serta akan menghasilkan yang namanya hikmah sholat, diantaranya wa tatma'innul qulub, hati kita akan senang dan mampu. Ibaratnya wa aqimus sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita sudah bisa ibaratnya tadi membawa 5 hal tadi, kemudian digabungkan dengan 3 komponen tadi, fisik, hati, dan juga roh kita. Masya Allah. Kira-kira jelas Pak? Ini kalau prakteknya memang harus dipraktekkan dari ini ya. Bapak pernah mengikuti praktek sholat khusyuk? Pernah mengikuti pelatihan praktek sholat khusyuk? Ya, mungkin nanti kapan-kapan gitu ya, sambil dipraktekkan gitu. Ya, tapi memang harus dari awal gitu ya, dari awal pelaksanaan sampai prakteknya bagaimana, terutama dari tataran fikihnya harus dengan jelas dan juga harus benar dulu. Artinya kenapa harus fikihnya dulu? Ya karena ini bicara syariat gitu ya, fikihnya beres dulu, baru nanti insya Allah kita lanjut ke tingkatan keduanya, ya akan dapat khusyuk dan lain sebagainya. Insya Allah, hadirkan Allah dalam hati kita dimanapun kita berada, terutama di dalam sholat. Insya Allah. Ada lagi kira-kira? Assalamualaikum Ustaz. Kalau melihat tiga tadi kelihatannya mungkin yang sudah tingkatannya tinggi ya Ustaz ya. Tapi seperti kami untuk menghadirkan itu kan menghadirkan hati di dalam menghadirkan Allah di dalam sholat itu rasanya yang selalu dari mulai tampil ikram sampai salam itu rasanya sulit yang pernah saya sampaikan. Tapi kalau takut, kalau pas kita tertimpa musibah itu masih bisa. Tapi saat-saat kita senang atau ada tugas di kantor juga rasa takut tadi juga terlewatkan. Jadi sholat kita terganggu. Mungkin ada doa-doa yang bisa setiap saat kita menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Makasih Ustaz. Subhanallah, ini pertanyaan yang luar biasa bagus. Bahwasanya memang ya diantara banyak daripada kita itu masih banyak yang belum mampu menghadirkan Allah dalam sholat kita. Ini harus kita akui. Ini dikarenakan banyak faktor, ya. Dikarenakan hati kita lebih banyak dipenuhi dengan urusan-urusan yang mana menjauhkan diri kita kepada Allah. Kita lebih fokus kepada urusan-urusan yang bersifat ibaratnya duniawi. Ya, jadi saking fokusnya, saking ibaratnya menganggap pentingnya urusan-urusan yang ibaratnya duniawi lah gitu ya. Sementara ketika praktek sholat, hal tersebut belum bisa kita taruh, belum bisa kita lepaskan sementara. Nah ini yang kadang berat, ya kan? Orang yang tukang ini misalkan pekerjaan usahanya sering bawa mobil, mungkin yang teringat setir mobil terus dalam sholat. Orang yang usahanya apalagi kadang yang sering dia kerjakan, kadang yang sering muncul di dalam sholat kita.
karenanya kenapa di dalam praktek sholat itu ada yang namanya selain takbiratul ihram ada takbir intiqal. Takbir intiqal, takbir perpindahan. Misalkan dari beres baca surat kita takbir intiqal mau ruku Allah, sami Allah, mau sujud Allah, mau duduk di antara sujud Allah, mau sujud lagi Allah. Itu ternyata ada fungsinya, ada hikmahnya. Ya, kalau kita tarik kepada hudurul qalb, ya, 5 poin tadi, yaitu maksudnya diantaranya untuk menarik hati kita untuk zikir kepada Allah. Ini kadang mulut kita mengucap Allah, Allah, tetapi hati kita kemana? Mana? Ya, ya. Ini diantara sebabnya juga mohon maaf. Hati itu kan ibarat kaca. Hati itu ibarat kaca. Semakin banyak kotoran yang nempel di kaca, atau debu, atau noda yang nempel di cermin, itu ketika kita akan bercermin, akan berkaca, kira-kira kita bisa nggak melihat wajah kita? Kalau debunya numpuk, nodanya numpuk, yang tadinya kaca itu bersih, tertutup hitam semua, kira-kira kita bisa nggak kaca? Sulit. Nah, dan cermin itu ibarat hati kita. Ya, kalau kaca atau cermin itu bersih, hati kita bersih, dan yang mengotori hati kita itu adalah diantaranya adalah dosa-dosa. Makanya dalam keterangan hadis, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika seorang hamba berbuat kesalahan ataupun dosa, maka akan terdapat dalam hatinya yaitu titik-titik hitam. Bintik-bintik hitam yang mana ketika semakin banyak kita berbuat salah dan dosa, maka semakin banyak titik-titik yang akan menutupi hati kita. Semakin tertutup hati kita, Masya Allah, semakin jauh daripada hidayah Allah, semakin jauh daripada nur Allah yang Allah berikan dalam menerangi hati kita. Dan termasuk ini juga bisa jadi penghalang dalam kekhusyuan sholat kita. Kenapa? Mungkin banyaknya dosa dalam hati kita. Na'udzubillah, hati kita menjadi hati yang keras. Hati yang keras. Di antara kerasnya hati adalah ibaratnya jarangnya kita untuk mau hadir di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, ya, jarangnya hadir atau bahkan tidak mau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid dan di setiap majlis-majlis kebaikan. Masya Allah. Oleh karenanya hati itu perlu nutrisi, sebagaimana fisik kita perlu nutrisi sehari berapa kali. Hati kita juga butuh, ya, minimal seminggu sekali itu perlu dicas. Ibarat HP, hati kita perlu dicas minimal seminggu sekali. Kalau seminggu sekali tidak dicas, maka hati kita akan keras, akan mati, dan juga layak uluhu al-ilmu, tidak akan dimasuki oleh ilmu, dan juga tidak akan masuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita sudah menjadi keras, maka berat juga ya dalam praktek sholatnya untuk menghadirkan Allah. Masya Allah. Kalau kita belum mampu menghadirkan Allah secara global dari awal sampai akhir sholat kita, yuk belajar, ya, semampu kita berusaha. Makanya perlu yang namanya mujahadah, ya. Mujahadah itu ya perjuangan, ya, karena hidup butuh perjuangan. Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mudah
Amin. Dan hidup itu perlu perjuangan, terutama dalam sholat. Ini butuh perjuangan, perjuangan untuk mengusir setan, ya, biar tidak mengganggu sholat. Ini perlu perjuangan. Ya, makanya ketika ada celah sedikit, ya setan udah masuk. Mulai ada yang namanya hadithun nafs. Hati kita dibuat bercerita oleh iblis, ya, tentang kejadian yang tadi kita alami, tentang kejadian yang malam tadi kita alami. Wah, dibuat kayak perjalanan sinetron gitu kan. Dalam soal hati kita bercerita tentang selain Allah. Masya Allah. Bahkan kita kadang lebih banyak ingat hal-hal yang lupa di luar sholat. Pas sholat ingat ya Pak, kita lupa naruh dompet. Mana itu ya dompet? Masya Allah. Pas sholat, ya atas lemari. Pas di luar sholat agak ingat gitu. Nah itu juga salah satu apa? Godaan setan. Kita lebih fokus pada dompet. Ya, nah itu salah satu godaan saya tekankannya. Ya Bapak, kita belajar ya untuk ibarat mempraktekkan 5 hal tadi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau kita ibaratnya lagi jauh, hatinya lagi mau di ibaratnya udah setan gitu, ayo dalam setiap takbir inti Allah, ingetin setan Allah, bahwasanya kita lagi menghadap Allah, bahwasanya kita lagi diawasi Allah. Jadi biar hati kita tarik lagi, yang mau lari tarik lagi untuk tetap ingat kepada Allah, ya, insya Allah. Ya, hadirin jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan pagi ini ada hikmah untuk memperbaiki daripada sholat kita, yang mana mudah-mudahan sholat kita ini adalah persembahan amal yang paling utama yang akan kita hadapkan di hadapan Allah, yang nanti kelak akan ditanya di hisab hadapan Allah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita adalah sholat orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah sholat kita mampu ibaratnya menjadi cerminan, mampu menjadi ibaratnya inner power, kekuatan batin kita untuk kita aplikasikan dalam amal soleh di luar sholat. Dan sholat kita menjadi penyemangat dari setiap kegiatan dan juga amal soleh kita di luar sholat, insya Allah. Wa in tajidu an tasudda